Saudari Salma. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ada 3 pembicara dari kita. Yang pertama pemaparan materi geologi struktur oleh Mas Afrian, yang kedua petrologi oleh Mas Alif, dan yang terakhir adalah IUT oleh Mas Vano. Langsung saja yang pertama kepada Mas Afrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Salsa dan Mbak Salma. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya share screen dulu ya. Sebenarnya apa udah terlihat PPT-nya? Sudah, Mas Afrian. Gerak ya? Cek. Gerak. Oke, kayaknya agak delay ya. Maaf kalau agak delay soalnya masih di luar juga ini. Langsung aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Triatmaja dari angkatan 2018 sebagai asisten geologi struktur. Jadi di sini akan saya ingin memberikan sedikit materi lah tentang geologi struktur, mungkin untuk mengingatkan dan memberi mungkin materi tambahan juga. Dan nanti misal saya ada kesalahan dari PPT saya, mungkin ada yang dari teman-teman kan mungkin ada yang sudah tahu juga, ada yang sudah paham, mungkin dari teman-teman 18-nya juga. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan atau dari PPT-nya mungkin bisa langsung dipotong aja, dipertanyakan. Kalau emang mau tanya di akhir juga nanti nggak apa-apa, untuk yang problem bisa ditanyakan di akhir. Tapi jika ada kesalahan bisa ditanyakan di awal juga nggak apa-apa. Mahasiswa mungkin ada langsung saja ya masuk untuk pembahasan kita itu. Sorry aku. Nah, untuk pembahasan kita tuh outline-nya di sini ada kita pertama mempelajari struktur bidang, yang kedua ada struktur garis, kemudian ada struktur sesar, ada garis-garis, kemudian ada SFGF dan ada hukum geologi, hukum V. Nah, yang pertama itu kita masuk ke struktur bidang. Nah, kenapa aku di sini mengangkat struktur bidang sama struktur garis? Jadi kayak aku melihat dari teman-teman tuh di angkatan 19 juga terutama itu ada yang masih kurang. Aku di sini ingin mengajarkan gimana ya, mungkin dari teman-teman kemarin yang dapat online tuh masih mungkin dari pembelajarannya mungkin kurang jelas atau dari antusiasme teman-teman juga kurang excited, mungkin jadi itu mempengaruhi pengetahuan teman-teman dalam penggunaan kompas. Yang pertama itu struktur bidang. Di struktur bidang itu ada yang pengukuran yang itu basic banget dilakukan, yaitu ada strike sama dip, di mana strike itu dia arah garis horizontal yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang bantu horizontal, di mana besarnya diukur dari arah utara. Nah, jadi ini bisa dilihat dari gambar A. Nah, jadi untuk pengukuran strike itu dia si kompas itu ditempelkan ke bidang perlapisannya. Ingat ya, itu bidang perlapisan dan dia menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi si visornya penunjuk arah horizontalnya itu sesuai kaidah tangan kiri. Jadi dipnya di arah kanannya. Kemudian untuk dip sendiri itu besarnya sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring yang bersangkutan dengan bidang horizontal yang diukur dengan tegak lurus terhadap strike. Nah, ini contoh pengukuran si dip itu dia ada di gambar yang B ini. Nah, untuk pengukuran dip itu kebanyakan dari teman-teman itu beranggapan si visornya itu harus di atas. Nah, sedangkan pengukuran dip yang benar itu dia bukan visornya, tapi nivot tabung itu tidak dipermasalahkan, tetapi tabung
tabung dari kompasnya itu, nivot tabungnya itu dia harus berada di atas karena gelembungnya itu kalau dia di atas itu dia bakal lebih stabil, jadi lebih akurat. Nah, untuk mungkin dari teman-teman yang belum terlalu paham cara pengukurannya itu, untuk KL itu dia sangat penting pengukuran kompas tuh, bisa ditonton nanti di YouTube-nya, mungkin ada YouTube-nya Mas Arananta, kemudian ada YouTube-nya Mas Riko, itu bisa dicari. Kemudian kita masuk ke struktur garis. Struktur garis itu sini ada trend, ada bearing, ada plan, sama rake atau pitch. Untuk trend itu azimut yang menunjukkan arah penunjaman garis tersebut dan hanya menunjukkan satu arah. Nah, kalau sedangkan bearing itu dia sama kayak trend tapi dia menunjukkan ke dua arah. Jadi kalau si bearing itu contohnya misal kayak breksiasi, dia tuh kita tidak tahu pergerakannya itu sebenarnya kemana. Jadi menggunakan dua arah untuk mengetahui trennya atau analisa. Kemudian di sini ada plunge atau di penunjaman. Untuk plunge itu dia bisa dilihat di sini. Plunge itu dia yang sudut beta, di mana dia tuh diukur dari garis horizontal terhadap penunjaman si bidang sesarnya. Nah, kalau teman-teman ngelihat apa ya, ngelihat perlapisan kan dia dari kemiringannya itu, sedangkan kalau sesar nanti diukurnya bukan dari perlapisannya tapi dari si bidang sesarnya. Nah, itu nanti ada contohnya juga. Untuk kalau kegiatan online seperti ini saya sulit juga untuk menunjukkan cara penggunaan dari kompasnya, mungkin bisa lebih ditonton. Dan untuk tujuan saya di sini lebih memperkenalkan. Kemudian kita masuk ke yang seterusnya, itu ada struktur sesar. Nah, struktur sesar itu dia di sini diklasifikasikan menjadi beberapa, ada berdasarkan sifat pergerakan pergeseran semu atau spiration-nya. Yang pertama itu ada spiration fault, kemudian ada deep spiration, yaitu ada normal spiration fault dan reverse spiration fault. Nah, kemudian ini ada yang berdasarkan sifat pergeseran relatif atau yang sebenarnya. Nah, itu ada strike slip, deep slip, kemudian ada oblique slip. Nah, untuk teman-teman mungkin masih asing sama yang namanya strike spiration. Pokoknya pergeseran semu ini itu masih asing. Nah, sebenarnya pergeseran, kalau teman-teman melihat yang strike ini, yang A, itu tuh dia geraknya mendatar. Jadi yang dia tuh geraknya ke arah strike. Misal nih, gambar yang A itu, entah dia geraknya ke depan atau ke belakang, dia kan mengikuti dari si strike-nya. Nah, untuk diklasifikasi nanti di klasifikasinya itu dia rate-nya biasanya kurang dari 10. Nah, itu akan menghasilkan sesar itu misal namanya yang left slip fault gitu. Dia benar-benar mendatar, pure mendatar. Sedangkan yang deep slip itu dia pure normal atau naik. Yang pertama itu. Sedangkan untuk yang spiration itu dunia nyata. Jadi ketika teman-teman melihat singkapan, itu kan teman-teman, nah ini misal teman-teman melihat suatu singkapan itu sesarnya tidak bisa terlihat dua-duanya. Jadi teman-teman mungkin hanya bisa melihat perlapisannya, dia naik atau turun. Nah, ketika dilihat dari sisi kenyataan di tempat, di lokasi itu, mungkin teman-teman beranggapan kalau dia itu sebenarnya sesar turun. Tapi setelah dianalisa dengan garis-garisnya itu bakal menjadi ada pergerakan mendatarnya. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan pergeseran semu, karena kenampakannya itu kita kanan kirinya. Nah, sebenarnya itu sama dengan yang tadi oblique. Dengan kalau oblique itu dia penggambaran secara 3 dimensi dalam sketsa seperti ini. Sedangkan kenampakan di lapangan kan kita jarang lah bisa melihat kenampakan besar yang seperti ini. Nah, ini cuma ilustrasi, makanya digambarkan dalam dunia nyatanya itu menggunakan yang spiration tadi. Kemudian kita langsung lanjut aja untuk beberapa contohnya, contoh-contoh sesar. Nah, untuk skala sesar itu yang ada di permukaan itu ada skala yang besar sama skala kecil, atau bisa disebut sesar mayor sama minor. Nah, untuk sesar mayor sendiri itu bisa dilihat di gambar yang A. Contoh sesar
sesar mayor di Indonesia itu banyak, kayak misal sesar opak, kemudian ada palok, kemudian mana sesar mayor dia bisa menjelaskan sesar minor sebenarnya. Jadi kayak ada stasi dan sesar besar itu. Nah, mungkin ini benar ini yang sesar minor, di mana itu tidak Sorry ya. mempunyai bintang Kayaknya tidak slide-nya nggak geser ya? apa ya, zona Ya. dan geser. Bentar nih kali. Off cam aja nggak apa-apa, Yan? Ya, off cam aja nggak apa-apa biar lebih lancar ya. Gesernya seperti ini. Sini. Ya. Oh, sebentar. Nggak ya. Mana? Sepertinya Mas Afrian keluar ya. Sorry, barusan reconnect. Atau aku aja yang share screen ke apa ya? Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Mas. Ini nih. Udah masuk belum PPT-nya? Udah. Nah, udah gerakan ini kan. Udah. Oke, aku lanjut ya di sini. Nah, jadi di sini yang tadi aku maksud, dia skala kecil itu dia cuma bisa nih loh, bidang gesernya tuh dia hanya kecil, dia minor. Nah, sedangkan sesar yang mayor itu dia bisa geraknya itu sampai 2 blok. Nah, contohnya gini ya, kalau sesar mayor itu dia geraknya di sini sama di sini. Jadi blok yang ini dia gerak ke sana, blok yang ini dia gerak ke sini. Nah, sedangkan kalau yang sesar minor itu emang dia tidak ada zonanya itu loh di bagian tengahnya. Ini sangat kecil zonanya. Mungkin nggak bisa diukur, nggak bisa diukur secara manual. Nah, sesar yang besar ini, sesar mayor ini, dia yang bisa menghasilkan yang namanya, teman-teman kenal itu namanya SFGF. Shear fracture sama gas fracture itu dia dihasilkan di sesar-sesar besar kayak gini. Kalau sesar-sesar kecil yang seperti ini, sesar minor, dia nggak bisa menghasilkan SFGF. SFGF-nya nggak kebentuk karena nggak ada bidang pergeseran yang bisa kita ukur. Oke, terus kita lanjut. Nanti itu kita bahas lagi, ada contoh-contohnya juga. Terus, nah di sini ada contoh gores garis, kenampakan gores garis. Nah, untuk gores garis itu sebenarnya kita bisa apa ya? Kita bisa melihat pergerakan gores garis itu berdasarkan arahnya. Yang pertama arah dari garisnya. Kan sebenarnya dia punya 2 arah ketika teman-teman belum tahu, entah dia misal ke utara atau relatif ke selatan. Nah, itu nanti bisa dilihat lagi dari si steppingnya. Ini contohnya stepping itu yang di sini, yang biru ini. Nah, dia kan terlihat batuannya dia mengkasar ke semakin ke kanan atau turun ini. Semakin ke sini dia semakin mengkasar. Nah, sehingga bisa dilihat kalau dia berarti dia bloknya itu pergerakannya relatif ke bawah yang ini. Atau blok yang bagian sisi kirinya itu dia relatif ke atas ini. Nah, ini kan dari si stepping ini kelihatan kalau dia itu
semakin mengkasar, semakin mengkanan. Nah, makanya bisa diketahui kalau bagian yang digambar ini dia tuh geraknya relatif ke kanan, atau bidang yang di kirinya yang tidak terlihat itu dia relatif ke kiri, ke depan. Jadi di sini bisa dilihat kalau dia sarnya sar kanan. Contoh gambarnya seperti itu. Terus untuk data pengukuran dari garis-garis itu nanti ada data pengukuran strike atau dip strike dan dipnya bidang sesar, kemudian ada nilai rake dan ada pelan sama piringnya. Nah, ini tuh salah satu contoh bagus dalam pengukuran struktur. Jadi ketika teman-teman nemu data garis-garis itu, teman-teman bisa langsung analisa dan hasilnya itu dia bakal lebih akurat karena dia itu data yang paling bagus. Nah, ini nanti bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman kuliah lapangan itu di Bayat, struktur geologi di Bayat. Jadi kan untuk tahun-tahun sebelumnya itu setahu saya struktur geologinya itu lokasinya. Nah, itu tuh data yang bisa diambil itu di situ ada data yang bagus, ada strike dip sama ada garis-garisnya. Nah, sedangkan untuk data yang di tahun 2018 kemarin itu tempatnya itu di Bukit Mengger, di mana Mengger itu dia struktur yang terlihat atau bisa diukur itu menggunakan data SFGF. Makanya karena dari aku tanya ke panitia itu belum jelas tempatnya di mana, aku masukin di sini ada dua contoh lah, ada contoh pengukuran garis-garis sama pengukuran SFGF. Antisipasi kalau teman-teman nanti tempatnya juga di Mengger biar ada yang paham SFGF. Nah, ini kita masuk ke yang SFGF. Nah, kenapa aku masukin materi ini? Karena menurutku tuh ini yang paling penting gitu loh. Dari teman-teman tuh banyak yang belum paham gimana sih SFGF itu sebenarnya gimana, terus pembentukannya seperti apa, kenapa bisa kebentuk SFGF. Nah, jadi bisa dilihat di sini contoh SFGF. Nih, bisa dilihat dari ciri yang pertama. SF itu dia relatif memanjang. Kemudian dia relatif searah sama bidang sesar atau freksiasi. Kemudian permukaan SF itu dia relatif lebih halus karena dia Karena dia compression searah sama compression atau searah sama bidang sesarnya. Jadi gaya yang menggerakkan si SFGF atau gaya yang menggerakkan bidang yang menghasilkan SF itu dia lebih besar sehingga terbentuknya itu dia lebih halus. Kemudian ciri-ciri si gas fracture itu dia relatif pendek karena dia itu merupakan bukaan-bukaan. Ini contohnya yang kuning, yang GF2. Karena dia bukaan-bukaan makanya dia relatif pendek. Kemudian tegak lurus dari bidang sesar atau freksiasi, relatif tegak lurus. Kemudian permukaan si GF itu dia relatif bergelombang atau kasar. Nah, karena dia itu merupakan zona bukaan-bukaan dari si SF-nya, nah itu tuh biasanya GF itu dia permukaannya relatif bergelombang atau kasar. Yang jelas dia biasanya lebih pendek dan tegak lurus sama si bidang sesar. Nah, kemudian data pengukuran di tempat SFGF itu dia ada data strike dip SFGF, strike dip SF sama GF, kemudian ada azimut freksiasi. Nah, kemudian untuk penjelasan SFGF di sini bisa teman-teman lihat ini contoh SF tuh dia yang berwarna merah. Nah, jadi dia tuh relatif memanjang-manjang ini contohnya. Jadi dan dia tuh tadi kan ciri-ciri yang kedua dia relatif searah sama bidang sesar. Nah, jadi ketika diketahui si SF-nya seperti ini, kemudian GF-nya dia tegak lurus kayak gini, kita tuh bisa tahu kalau kemungkinan tuh relatif arah dari bidang sesarnya itu relatif ke sana, searah sama si SF-nya. Kemudian ini ada contoh tempat kemarin yang bawah itu di Trembono. Ini tahun 2000 ekskursi 2019 juga yang kemarin. Mungkin agak kecil ya ini di bagian bawah, kalau teman-teman lihat di sini ada SFGF juga. Nah, jadi kan kalau teman-teman masih ingat di sini dia freksiasinya kan searah sama sungai. Ke sana arah sungainya. Nih freksiasinya ke sana arah sungai. Nah, ini nanti bakal ngebentuk SFGF-nya dia juga SF-nya itu relatif searah. Dia yang ini kotak ini memanjang-manjang ke sana.
Nah, sedangkan ntar GF-nya itu dia tegak lurus ke dalam sini. Terus dia nih kebentuk SF lagi memanjang. Kemudian si GF-nya itu dia tegak lurus. Nah, terus ini ada contoh juga yang di atas itu. Ini tempat ekskursi dulu tahun 2019-2020 ekskursinya angkatan 2018. Nah, di sini tuh bisa diketahui juga kalau dia kan nih SF-nya gini kan. Nah, dia bisa diketahui kalau apreksiasinya juga arahnya ke sini. Nah, kemudian dari arah si apreksiasi itu, dari arah si SFGF itu sebenarnya kita bisa menentukan pergerakannya. Contohnya di sini di Terbono dengan menggunakan konsep stepping tadi. Di sini kan dia diketahui dia SF-nya sini, terus GF-nya masuk ke bentar warnanya. Ya GF-nya masuk ke dalam sini. Nih kasarnya gini. Terus ntar kebentuk SF lagi dia kayak gini. Sorry. Nah terus ntar kebentuk SF lagi dia memanjang kayak gini lagi. Nah dengan bentuk dari si SFG-nya kayak gini kan kita bisa melihat kalau gerak dia itu ke kiri gitu. Jadi bagian blok ini kan dianggap bagian blok yang kanan. Nah kalau dia geraknya ke kanan ke sana, itu kan dia bakal numbuk bagian GF-nya ini bukaannya. Nah sehingga itu tuh bisa kita lihat gitu loh, kalau itu nggak memungkinkan. Berarti kita bisa tahu kalau dia itu geraknya ke bagian sana, pergerakan dari si kirinya itu dia geraknya ke sana, ke arah yang menghalus. Berarti kita bisa tahu kalau ini tuh geraknya ke kiri. Blok yang bagian yang tidak terlihat ya yang saya jelaskan. Bagian blok yang tidak terlihat atau yang dikiranya singkapan ini tuh dia geraknya ke kiri, sehingga bisa diketahui si sesarnya itu sesar kiri. Terus ini bagian yang gambar kanan bawah. Ini sebenarnya di sini tidak ada SFGF. Ini cuma ilustrasi pembentukan SFGF di sungai. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi. Ini kan contohnya kebentuk SFGF nih di bagian sini, di mana ini SF yang panjang-panjang ini, kemudian dia GF-nya yang tegak-tegak ini, kecil ini GF. Ini GF. Kursornya kelihatan kan ini? Yang tegak-tegak ini dia GF. Kemudian di sini ada GF lagi. Nah, terus gimana kita bisa tahu arah pergerakannya dari yang kayak gini? Kan bisa dilihat nih, kalau dia geraknya yang ini gerak ke sini, itu kan nggak bisa kan, karena dia bakal numbuk kan. Ini dikorelasikan sama yang di kiri, SFGF kanan sama kiri itu dikorelasiin. Nah kalau dia geraknya ke kanan itu kan dia bakal numbuk bagian yang sini. Jadi karena si GF nih, aku gambarin GF yang di kanan ya, kan dia bentuknya gini. Nah kalau dia geraknya ke kanan sini dia bakal numbuk. Nah makanya itu kan nggak memungkinkan, makanya bisa diketahui kalau dia geraknya itu relatif ke sana. Nah makanya ntar bisa tahu kalau dia itu sesarnya sesar kiri. Nah seperti itu buat cara pembacaan SFGF. Jadi ketika kita di lapangan itu sebenarnya kita udah bisa nentuin lah secara kasar kalau ini nanti geraknya itu bakal kanan atau kiri. Jadi ketika teman-teman ukur, alangkah baiknya itu teman-teman membuat sketsa stereonet di bagian belakang buku lapangan. Jadi teman-teman tuh bisa analisa kasar. Kalau teman-teman dapat strike dip sekian, strike dip SFGF sekian, terus diplot apreksiasinya di sini, itu tuh nanti bisa tahu hasilnya dia kanan atau kiri. Itu bisa di cross check ketika teman-teman dapatnya kanan, coba dicek lagi. Itu tuh benar atau salah data yang diambil. Kan teman-teman juga ada sumber dari paper juga. Nah, itu ntar di cross check juga. Nah, terus ini pesan dari aku ya. Ketika teman-teman ke lapangan dengan acuan suatu paper, terus teman-teman di situ misal nih di paper dijelaskan kalau sesarnya itu sesar kiri, sedangkan ketika teman-teman ke lapangan melihat dari offset litologi, melihat dari stepping dan hasil pengukuran teman-teman itu sesarnya sesar kiri, ya udah teman-teman yakin dengan datanya.
ketika teman-teman tahu di situ ada data yang mendukung, misalnya saya bisa menjelaskan kenapa dia kiri, dilihat dari steppingnya seperti ini, dari garis-garisnya seperti ini, terus dari hasil analisa juga dia hasilnya sar kiri. Nah itu nggak apa-apa, selagi ada data pendukung dan teman-teman memang melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan itu ya yakin saja gitu loh, daripada ya kan teman-teman melakukan pemetaan tuh ya hasil dari lapangan, bukan hasil dari literasi. Dan nggak ada salahnya kalau emang literasi itu juga bisa salah gitu loh. Jadi lebih yakin sama data lapangan dibandingkan dengan cuma sumber dari literatur. Selagi teman-teman sudah merasa itu pengukurannya udah benar itu ya. Jadi kedepannya kalau emang ada pemetaan jangan berpaku pada sumbernya kanan ya teman-teman bakal nemu kanan di sana. Itu perlu di cross check lagi di lapangannya seperti apa, bentuk sesarnya, arahnya seperti apa itu juga harus diperhatiin. Nah terus di sini aku mau menjelasin untuk yang SFGF. Masih banyak dari teman-teman tuh yang belum paham pengambilan data SFGF, bahkan belum tahu pembentukan SFGF itu di mana. Nah kenapa aku buat yang sungai ini, walaupun di sini nggak ada SFGF-nya, kenapa aku buat kayak gini itu, ini cuma buat penggambaran. SFGF itu dia bisa kebentuk di sesar mayor, walaupun sesarnya yang nggak gede-gede banget kayak semangkuk gitu-gitu, seenggaknya dia itu punya zona. Nih, zona pergeserannya itu di bagian ini, yang kumirain tengah ini. Nah, di sini tuh ada zonanya sehingga dia bisa menghasilkan ini. Tadi ketika dia ada blok bergerak yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, itu tuh bakal menghasilkan zona di sini di tengahnya. Dan ini bakal ngebentuk yang namanya SFGF di bagian kanan kiri sungainya. Karena ada zona bukaannya. Nah, sedangkan aku kembali ke tadi sesar yang minor. Sedangkan sesar minor itu dia pergerakannya itu cuma di bagian sini aja. Kalau emang menghasilkan SFGF, yaitu SFGF-nya bakal kebentuk di sini. Dan itu sangat susah buat dilihat. Mungkin hasilnya itu sangat kecil gitu loh, emang kalau dia emang menghasilkan SFGF. Nah, makanya ketika teman-teman nanti ngambil data lapangan, itu tuh nggak bisa teman-teman kaitkan antara sesar minor sama SFGF. Itu udah suatu hal yang berbeda. Kemarin kayak ya selama aku ngeliat tuh banyak teman-teman yang ambil data bidang sesarnya di ini, sesar minor ini, bidang sesarnya di sini, terus teman-teman ngambil data SFGF di bagian kirinya sini, di kotak-kotak sini misalnya ada SFGF gini. Nah ini salah, misal dia emang SFGF itu merupakan sesar yang berbeda, bisa aja si SFGF ini dia sesar mayor dan hasil dari sesar mayor itu tuh dia menghasilkan sesar turun di sini, sesar minornya itu. Jadi teman-teman ingat ya ketika SFGF itu, ini aku contoh di sini, SFGF itu dia bakal ngebentuk di sini kotak-kotak, ini misal gini. Ini dia sesar-sesar yang besar di sininya. Nah, di sini kalau sesar kecil tuh dia SFGF-nya nggak bisa terlihat. Nah, itu pokoknya catat itu. Jadi apa ya, kemarin tuh kayak banyak yang salah. Jadi teman-teman ngambil data SFGF tapi bidang sesar yang diambil itu sesar minor. Nah, itu tuh nanti analisanya jadi kacau gara-gara ya arah SFGF sama arah bidang sesarnya itu beda gitu loh. Jadi teman-teman ingat SFGF kebentuk ketika ada zonanya, zona dari pergeserannya yang di tengah ini. Ini. Nah, itu bakal bisa menghasilkan SFGF. Sedangkan kalau sesar minor itu dia biasanya menghasilkannya garis-garis. Itu ya pokoknya itu catatan penting. Dan aku kasih tahu aja nilai plus dari mungkin pengetahuan geologi struktur di UPN itu kita bisa melihat sesar itu dari SFGF, sedangkan di tempat lain bahkan setauku di UGM itu nggak diajarkan namanya SFGF. Mereka cuma bisa analisa stereonet ketika ada data garis-garis sama bidang sesar. Jadi kalau mereka nggak nemu garis-garis, mereka nggak bisa menganalisa sesar dan mereka nggak tahu kalau di situ tuh ada sesar. Nah itu suatu keuntungan dan menurutku itu pengetahuan yang harus yang harus diterapkan dan teman-teman tempel terus gitu loh ke depannya. Jadi itu pengetahuan yang ya cuma anak UPN aja gitu loh yang bisa tahu dan mendapat pengetahuan ini. Makanya itu kayak catatan penting buat teman-teman pengetahuan SFGF ini.
Terus ini buat analisanya, analisa dari tadi baik data garis-garis sama data SFGF itu bisa dianalisa di Recap. Mungkin teman-teman sudah paham ya buat analisanya, karena waktunya juga udah lebih dari jam 8, mungkin aku percepat aja. Nah, kemudian kita masuk ke hukum V. Kenapa aku bawa hukum V di sini? Jadi nanti teman-teman itu pemetaan kuliah lapangan 1 itu ada yang namanya observasi. Di mana observasi itu teman-teman seperti pemetaan tapi dalam skala kecil. Nanti setiap singkapan tuh diplot, ada kontak itu juga. Nah, itu tuh nanti menghasilkan peta geologi ya secara kecil lah, kayak ya bukan pemetaan yang mungkin lebih kecil dari Geokom kemarin-kemarin itu loh, tapi itu juga membutuhkan pengetahuan hukum geologi sama KS. Jadi ketika aku jelasin aja ya buat hukum V, ketika teman-teman nemu lapisan yang horizontal, itu pengeplotan di petanya itu dia bakal mengikuti garis kontur. Ini contohnya yang A, karena dia ketinggiannya kan konstan kan, dia ketinggian sama, maka dia mengikuti garis kontur. Kan teman-teman udah tahu tuh di IUT yang namanya kontur tuh dia menggambarkan satu ketinggian yang sama. Sedangkan kalau dia lapisan horizontal kan berarti dia ketinggiannya sama terus kan, makanya dia bakal mengikuti kontur. Kemudian yang B ini, yang B itu dia ketika lapisan dengan kemiringan yang berlawanan dengan arah kemiringan lereng, maka kenampakan lapisan akan memotong lembah dengan pola singkapan membentuk huruf V yang berlawanan dengan arah kemiringan lembah. Nah, jadi ketika dia dipnya itu berlawanan sama slope, itu dalam pengeplotan di peta geologinya itu dia bakal relatif mengikuti kontur. Ingat ya kata relatif. Ini bisa dilihat di gambar B yang bawah. Dalam pengeplotannya itu dia cuma relatif. Kalau ini kan benar-benar dia ngikutin kontur kan karena dia horizontal. Nah, sedangkan yang dip sama slope-nya berlawanan itu tuh dia cuma relatif. Nih. Nah, untuk 3 dimensinya bisa dilihat kenapa dia relatif mengikuti kontur. Nih, karena sejarahnya itu seperti ini. Dia kan dipnya berlawanan, ini dipnya ke sana. Nih. Terus dia slope-nya ke sini. Nih. Kan ini lembah kan, slope-nya ke sini. Nah, makanya dia relatif mengikuti kontur. Kemudian yang C, pada lapisan tegak akan membentuk pola singkapan berupa garis lurus, di mana pola singkapan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan topografi. Nah, jadi di yang C ini, entah dia topografinya lembah, di sini slope-nya mau berlawanan atau apa, kalau emang dia kedudukannya dia tegak lurus tuh dia pasti bakal membentuknya garis lurus ini kayak gini di peta geologinya, tanpa dia tidak dipengaruhi oleh keadaan topografi ini. Tidak dipengaruhi keadaan topografi. Berarti mau dia topografinya dia mau lembah, mau perbukitan atau apa, kalau emang dia tegak lurus tuh nanti kenampakannya dia bakal garis lurus. Kemudian lanjut ke yang D. Yang D itu lapisan yang miring searah dengan arah kemiringan atau dipnya itu dia searah sama slope. Itu lapisannya akan memotong, relatif memotong, membentuk pola singkapan huruf V mengarah ke arah yang sama dengan arah kemiringan lereng. Nah, ini bisa dilihat yang D. Ini kan dia slope-nya ke sini. Terus dia di lapisannya juga ke sini, kemiringan lapisannya juga searah. Nah, nanti dalam kenampakannya di peta geologi, pengeplotannya itu dia bakal relatif memotong gini. Nah, ini kan motong kontur kan, konturnya dia ke arah atas, dia si pengeplotan dari kedudukannya itu dia ke arah bawah. Kemudian lanjut ke yang E, lapisan dengan kemiringan yang searah dengan kemiringan lereng, di mana besar kemiringan lapisan lebih kecil dari kemiringan lereng, maka pola singkapannya akan membentuk huruf V yang berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Nah, jadi nanti teman-teman tuh ketika menentukan yang dip searah yang dip berlawanan itu juga teman-teman perhatikan besar dari dipnya. Jadi ketika dip sama slope-nya itu berlawanan atau searah itu diperhatikan nilai dari dipnya. Nanti itu bakal mempengaruhi ketika dipnya itu semakin kecil berarti dia bakal semakin mengikuti kontur. Ketika dia dipnya
semakin besar itu dia bakal semakin memotong. Nah, itu tuh perlu diperhatikan. Kemudian lanjut yang F, karena waktunya udah mepet juga. Lapisan yang kemiringannya searah dengan kemiringan lembah dan besarnya kemiringan lapisan sama dengan kemiringan lereng, maka pola singkapannya nampak. Nah, ini yang tadi aku jelasin juga, ini berkaitan. Ini kan dia dipnya itu relatif sama. Dipnya dia relatif, dipnya berlawanan tapi relatif kecil dipnya. Ini dipnya ke sana. Nah, tapi dia relatif kecil dipnya. Nah, sedangkan slope-nya ke sini, maka dia bakal relatif ngikutin kontur. Nih, dia masih memotong tapi nggak se ekstrim yang B tadi. Nah, itu jadi selain teman-teman melihat searah atau tidaknya si dip sama slope-nya, teman-teman melihat besar dari dipnya juga. Itu perlu diperhatiin juga. Nah, itu udah cukup dari aku. Cukup sekian untuk presentasi. Mungkin selebihnya bisa teman-teman tanyakan di akhir sesi nanti, atau bisa teman-teman mungkin chat aku atau ada asisten geologi struktur atau asisten yang lain. Sharing-sharing aja sama cutting, mungkin karena di sini waktunya terbatas juga kan, satu asisten cuma 30 menitan. Ya aku cuma bisa jelasin ini. Mungkin nanti bisa ditanyain langsung lewat chat, atau pengen ngobrol ketemu, pengen sharing-sharing tentang KL juga nggak masalah sih kalau aku. Mungkin dari asisten lain juga bisa gitu. Cukup sekian sih, mungkin bisa dilanjut Mbak moderator, Mbak Salsa. Terima kasih kepada Mas Afrian yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya untuk materi petrologi kepada Mas Nur Alif, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Kelihatan belum? Udah. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini aku bakal bahas soal prakuliah berupa MS, distributologi, sama sharing diet dan konsep geologi yang bakal kita pakai di pemetaan. Nah, dalam MS atau measuring section, kita biasa kenal itu namanya jarak tebal ya. Tebal itu merupakan jarak terpendek yang diukur tegak lurus dari batas atas dan bawah satu lapisan batuan. Nah, tebal itu yang T ini, yaitu tegak lurus. Kalau ini T aksen itu tebal semu. Kalau W ini itu merupakan jarak terukur atau jarak terukur atau jarak terkoreksi, tergantung lintasan teman-teman nanti. Kalau D ini, D itu merupakan kedalaman. Oke, basic konsepnya seperti itu. Nah, tata cara MS itu yang satu adalah amati singkapan kemana miringnya, terus lurusnya atau strike-nya, dan tentukan mana yang muda dan mana yang tua, atau teman-teman berjalan searah strike, searah deep direction atau berlawanan dengan deep direction. Kalau kita berjalan searah dengan deep direction, jadi kita berjalan dari yang tua ke yang muda. Terus tentukan alas lapisannya. Nah, alas lapisannya itu bisa kita lihat. Nah, alas lapisannya itu bisa kita lihat di bidang perlapisan, yang seperti Mas Afrian tadi bilang, di bidang perlapisannya. Yang ketiga, bentangkan meteran dari alas lapisan sepanjang-panjangnya dari lapisan yang tua ke muda, mengikut dari arah kemiringannya atau direction-nya, arah. Nah, untuk bentangkan meterannya ini, teman-teman langsung maksimalkan aja 50 meter. Pokok maksimalkan semeterannya itu untuk mempercepat pengukuran measuring section-nya. Terus keempat, ukur kedudukan pada tiap-tiap lapisan. Nah, ini ada perbedaan di beberapa dosen ini. Biasanya di dosen-dosen itu ada yang di top, middle, sama bottom. Nah, ini untuk aku pribadi, kita biasanya pakai yang satuan batuan. Jadi untuk MS ini
dia itu outputnya adalah satuan batuan, berbeda dengan profil ya. Nah, kalau aku ini MS, jadi tiap satuan batuan itu diukur kedudukannya. Kalau yang profil, nanti teman-teman profil itu diukur top model batunya nggak apa, atau di bagian tiap-tiap lapisannya. Oke. Kemudian ukur slope dan azimut seperti biasa. Terus deskrip litologi dengan benar. Nah, ini penting ini, deskrip litologi, di mana deskrip litologi ini bakalan menjadi kunci untuk penentuan lingkungan fasies. Pertama itu fasies, yaitu fasies fasies dari litologinya atau litofasiesnya, guna untuk menentukan lingkungan pengendapan. Jadi berawal dari profil, kemudian fasies, kemudian lingkungan pengendapan. Terus sekian itu ada hitung tiap jarak terukurnya. Nah, jarak terukur itu kontak batuannya itu berapa. Nah, kemudian jika ada sisipan, hitung jarak sisipan tersebut. Jadi kalau ada sisipan, tetap dihitung jaraknya. Nah, koreksi juga harus adanya koreksi slope, adanya koreksi jarak dan koreksi slope itu ada. Kemudian hitung tebalnya. Terus pengukuran di MS itu ada beberapa ya, yaitu ada secara langsung menggunakan Jacob step, dan pengukuran langsung yaitu membentangkan pita atau tali meteran ya oleh 2 orang. Nah, untuk pengukurannya ini menggunakan biasanya 2 orang, minimal itu 2 orang. Oke. Ini kalau Jacob step biasanya teman-teman dipakai di KL2. Kalau yang 2018 join ini pakai buat KL2. Ini lebih simpel metodenya, enak. Tapi kalau yang KL1 itu biasanya pakai metode langsung, yaitu pakai meteran. Sama metode tidak langsung, yaitu menggunakan perhitungan. Nah, perhitungannya itu ini ya. Perhitungannya T itu tebal, W itu jarak terukur. Nah, sin alfa, bilangnya alfa ya, sin alfa itu dia dipnya. Ini untuk yang datar, topografinya datar. Nah, kemudian ada juga beberapa rumus juga, yaitu digabung. Sama dengan L sin beta kali sin alfa. L itu apa? L itu jarak terukurnya. Jarak terukur, bukan jarak terkoreksi. Jadi yang W itu jarak terkoreksi, kalau yang L itu jarak terukurnya. Nah, kemudian untuk menghitung W atau jarak terkoreksinya itu gimana? Nah, W itu sama dengan jarak terukur dikali dengan sin beta. Sin beta itu sudut antara strike dengan jarak terukur. Nah, itu bakalan mendapat betanya. Ini mungkin gambarannya seperti ini. Jadi T itu jarak tegak lurus ya. Itu tegak lurus antara top lapisan sama bottom lapisan. Terus alfanya yaitu dip-nya, itu jarak terkoreksi. OA ini poin atau apa namanya? Titik di mana teman-teman bentangnya meteran dari sini sampai sini, atau dari ketebalan lapisan yang bawah sama lapisan yang atas. Kemudian ada beberapa kasus, yaitu dengan topografi yang miring. Seperti dilihat ya, untuk yang A ini satu, ini slope dan dip dia itu searah. Slope dan dip dia itu searah. Gimana mas caranya searah atau berlawanan arah? Kita lihat dia orientase dari dipnya dengan slope-nya. Kita lihat orientasinya itu. Kemudian kita lihat perhitungan sudutnya, itu juga bisa. Jadi kita bisa menentukan dia searah atau berlawanan arah dari orientase dip dan slope sama perhitungan slope sama dipnya nanti. Kemudian yang nomor 2 itu the bed is horizontal atau lapisannya dia horizontal. Dipnya itu 0. Nah, itu kita pakai yang jika dipnya 0, kita pakai slope-nya itu
sebagai pengganti dip. Oke. Kalau dia topografinya miring. Ya. Kemudian untuk yang slope, yang ketiga itu slope dan dip berlawanan arah. Nah, ini slope dan dip berlawanan arah gimana? Di mana sudut dari dip dan slope-nya itu yaitu kurang dari 90 derajat untuk gambar yang ini. Dip dan slope yaitu kurang dari 90 derajat. Makanya kalau kita mau menghitung tebalnya ini, maka kita harus punya sudut yang ini. Ini nanti ditambah antara slope dan dip sudutnya. Ini ditambah. Jadi sudut ini sama sudut yang atas ini sama sudut yang bawah ini itu sama. Oke. Terus yang keempat, slope dan dip berlawanan arah dan dia itu tegak lurus atau 90 derajat. Nah, ini gampang. Jadi ini udah langsung menentukan tebalnya, yaitu ketika sudutnya miring itu tebal sama dengan jarak terkoreksi. Nah, itu doang. Terus ada kelima itu slope dan dip berlawanan arah dengan sudut slope ditambah dip itu lebih dari 90 derajat. Mana kasusnya? Nah, sudut slope dan dip, ini slope ya, dip itu lebih dari 90 derajat. Nah, ini digunakan rumus seperti ini. Ini sama dengan sin 180 min alfa ditambah theta. Kita sama dengan sudut jarak terkoreksi sin dipnya sudut dip ditambah petanya ini. Jadi rumusnya itu hampir sama. Cuma yang ini kalau dia bernilai negatif itu nggak boleh. Jadi kalau bisa itu positif ya. Nanti hitungannya agak melenceng soalnya kalau dia nilainya negatif. Ya, dipakai dia 180. Terus yang keenam itu the bed is vertikal. Jadi kalau vertikal itu pakainya kita 90 dikurangi alfa, 90 dikurangi theta. Jadi 90 dikurangi dip. Nah, jadi kita langsung ketemu sudutnya ini. Langsung ketemu sudut yang ini. Untuk menghitung dari untuk menghitung dari tebalnya ini. Oke. Kemudian juga bisa menggunakan 90 plus tetanya. Jadi ada beberapa kasus, jadi itu hampir sama ya. Itu sebenarnya ini sama aja, tergantung dari kondisi alfanya ini, apakah dia bernilai minus atau bernilai positif. Kemudian slope dan dip sama arah. Jika slope-nya itu lebih besar, dip-nya itu lebih besar daripada slope. Nah, ini hampir sama, cuma kasusnya berbeda. Sama orientasinya berbeda. Kemudian dip-nya itu dikurangi sama slope. W sin dip dikurangi slope. Nah, kemudian ada yaitu koreksi sudut. Di mana koreksi sudut itu berpengaruh pada tebal sebuah lapisan. Nah, kalau koreksi sudut itu digunakan ketika kita mengukur azimutnya itu miring. Biasanya kan, asal aja nih ukur azimut dari sini ke sini. Oke, ternyata dia ada koreksi. Terus kita ngukur slope-nya juga dari sini ke sini. Nah, itu berbeda. Slope yang diukur dari garis kuning ini, dia berbeda dengan slope yang diukur dari garis merah ini. Nah, nanti slope yang garis kuning ini, yaitu nilainya bakal lebih kecil daripada slope yang diukur dari garis yang merah ini. Nah, maka bisa dirumuskan untuk slope yang terkoreksi, itu kita bisa pakai koreksi sebagai berikut. Sudut slope sama dengan arches tan
tangan slope alfa, tangan slope aksen dikurangi sin tetanya itu dia sudut sudut antara azimut yang lama dengan lapisan yang dengan strike lapisannya. Begitu. Nanti kita ketemu sudut yang telah terkoreksi, sudut yang benar. Nah, ini biasanya di kasus-kasus eksplorasi batu bara itu banyak yang keliru. Jadi dia pakainya langsung sudut yang itu apa namanya, sudut slope yang semu. Lanjut ke deskripsi batuan ya. Sebenarnya kalau dimulai dari batuan bekunya, basicnya itu plain helium. Jadi kita bisa membedakan antara batuan beku, piroklastik, sedimen, dan batuan metamorf itu dari teksturnya yang pertama, kemudian dari warnanya, kemudian dari struktur, kemudian dari komposisinya juga. Jadi beda-beda. Yang terpenting itu ada di teksturnya. Nah, ini untuk penamaan langsung ke penamaan ya. Jadi untuk penamaan langsung dari batuan beku kita pakainya tandium. Tandium ini basic, ini cukup mudah. Nah, untuk pendeskripsiannya itu dimulai ya, teman mulai dari pendeskripsian itu dari warna, kemudian struktur, tekstur, baru ke komposisi. Oke. Semua batuan itu harus dari warnanya dulu. Nah, apakah dia berwarna cerah atau gelap itu terserah teman-teman. Kemudian struktur itu ada dua, yaitu struktur di hand specimen sama yang di lapangan. Kalau ini kebetulan ini adanya di hand specimen karena ini strukturnya dia berupa masif. Jadi struktur pada batuan beku itu banyak macamnya. Ada sinusoid, ada kolumnar, autopsias bisa, terus vesikuler, amigdaloidal, dan lain-lain itu. Kemudian ada kemudian ada batuan vulkanik plastik. Itu kita biasa kita sebut dari batuan piroklastik. Di vulkanik plastik itu ada dua ya, ada tiga. Autoplastik, piroklastik, sama epiplastik. Nah, kalau yang piroklastik itu dia komposisinya berapa nih? 70% dari 50 sampai 70%, 50 di atas 75% komposisi vulkaniknya. Tapi kalau yang dia di bawah, dia itu ke epiplastik. Oke. Kemudian ini ada beberapa klasifikasi. Alur pendeskripsiannya masih sama. Itu dari warna, struktur, tekstur, komposisi, dan nama batuan. Nah, ini teman-teman harus bisa lah, hafal lah. Gue yakin dia hafal. Teksturnya dia pakai ukuran bibir, pembundaran, pemilahan, kemas. Kemudian komposisinya dia pakai mineral sialis, ferromagnesian, dan material tambahan. Terus ini untuk batuan piroklastik ya. Untuk yang epiplastik bisa kita pakai ke batuan sedimennya. Nah, untuk yang penamaannya kita bisa pakai POC atau Peterson atau Wentworth. Nah, ini biasa kita deskripsi seperti biasa, warna, tekstur, tekstur, terus komposisi mineralnya, fragmen, matriks semen, dan nama batuan. Terus sedimen karbonat itu sama ya, klasifikasinya yaitu grabau, bisa kita pakai grabau, terus POC, dan M sama embryoflophon. Dan M sama embryoflophon itu biasa kita pakai di sayatan tipis. Lanjut ke seperti biasa, altomikrit sparit, warna. Kemudian metamorf. Nah, ini kebetulan kita berada di kompleks batu, kompleks metamorfik ya, tektonik metamorf.
Itu faktornya banyak, itu protolit, tekanan, temperatur, sama fluidanya nanti. Nah, ada beberapa grade bisa dilihat, yaitu jika protolitnya matrok, dia bisa ke slate, bilik, schist, dan gneiss. Itu pun granit. Granit itu dia juga bakal berubah sampai ke di atas 550. Dia bisa ke granit gneiss. Dan klorit ada basalt, bisa ke schist sama amphibolite sandstone. Dia bisa ke quartzit atau quartzit itu bisa di quartz sandstone. Limestone itu bisa ke marmer. Nah, ini untuk tipe-tipe metamorfismenya itu banyak, yaitu ada kata klasik, kontak, samudra thermal, lantai samudra, sama material. Lanjut aja ya. Ini kalau kita kena ke sesarnya ya, itu biasanya kita pakai yang Faultbrechia, Faultbrooks, terus Microbrechia, kata klasik tergantung dari teksturnya, yaitu non foliasi atau foliasinya. Tekstur struktur. Itu metamorfisme lokal, terus regional. Lanjut aja ke langsung deskripsinya aja ya. Jadi untuk batuan metamorf itu kita komposisi mineralnya sama. Jadi untuk yang batuan metamorf itu kita tetap pakai yang warna dulu. Warna, kemudian tekstur itu warna, kemudian struktur, kemudian tekstur. Nah, untuk strukturnya itu dia foliasi atau non foliasi. Nah, kalau foliasi dia gimana, non foliasi dia gimana? Teman-teman bisa tanya atau belajar lagi, itu penting sekali. Terus teksturnya dia kristaloblastik, sama palimpsest kristaloblastik itu dia ada kristalnya, masih dia terbentuk kristal tersebut. Kemudian ada palimpsest itu tekstur sisa, biasanya kita sebut sebagai meta sepit. Nah, ini blastosepit, blastosamid itu bisa dipakai kalau ada tekstur sedimen atau tekstur batuan yang terdahulunya. Nah, untuk komposisi mineralnya itu mineral stres sama mineral anti stres. Anti stres itu ada kwarsa ya, kwarsa, talsit, garnet. Itu yang membutir itu biasanya dimasukkan ke anti stres. Kemudian mineral stresnya itu dia pipih dan tabular. Ada mica, zeolit, tremolit, hornblende biasanya, dan lain-lain. Nama batuannya itu bebas tergantung dari mazhab teman-teman atau panutan teman-teman. Ada yang dari mineralogi, struktur dan mineralogi. Dari struktur aja, ada yang asal batuan semula. Nah, kemudian di Bayat itu biasanya ada yang aneh-aneh. Jadi ada hukum geologi non-conformity itu dipakai. Jadi di Gunung Temas itu ada kontak batuan beku dengan batuan sedimen. Ini batuan punya dia gabbro, olivine gabbro, atau gabbro yang kaya dengan olivine, sedangkan yang di atas itu merupakan kalsilutit atau batu gamping lah. Nah, caranya gimana, Mas? Nah, caranya gampang. Di mana hasil dari cara tahu dia itu non conformity gimana? Caranya itu mudah aja, di mana ada pelapukan, itu pelapukan dari batu gabbronya ini, yaitu menginklusi si batu gampingnya. Jadi ada beberapa kuil batuan betunya itu masuk ke dalam batu gampingnya, itu satu. Yang kedua, di situ tidak ada metamorfisme kontak. Nah, kalau dia hasil dari intrusi atau terobosan, dia pasti ada yang namanya metamorfik kontak. Atau kalau dia ini karbonat, dia itu pasti ada marmernya. Nah, mungkin aku bocorin 2 aja. Jadi untuk yang lainnya teman-teman tetap belajar ya. Kemudian ada yang namanya bonefels. Ketika batuan sedimen, yaitu
tidak karbonat itu terintrusi oleh batuan beku. Nah, itu bisa menjadi burnflash kontak. Itu mengindikasikan adanya intrusi. Yang mengintrusi batuan samping itu biasanya ada kontak burnflash-nya. Nah, kontak burnflash-nya itu di mana? Ya ini semuanya. Ini kontak burnflash. Jadi andesitnya, ini intrusi andesit ya. Jadi andesit itu bisa jadi intrusi, bisa jadi eksklusi, tergantung nanti bagaimana genetiknya. Di bawah sini itu di samping sini itu ada andesit di jalannya. Kemudian filip dan marmer. Nah, jangan khawatir kalau teman-teman ketemu batuan foliasi, kemudian di tengah-tengahnya itu nyempil batuan non foliasi. Jadi untuk metamorf itu tergantung dari skalanya. Kalau dia skalanya gede kayak gini, nah ini masih masuk ke dalam foliasi. Tapi kalau udah teman-teman kecil atau detail, nanti bisa ketemu kuarsit atau marmer yang masuk ke dalam yang apa ya namanya? Yang ada di dalam filipnya, foliasi filipnya. Itu karena kompresi yang tinggi. Jadi marmernya ini karena mineral kalsiknya dia itu ngumpul jadi satu. Next nah ini kontak yaitu batu gamping lumulites dengan filip. Ini kontaknya, batu gampingnya dia itu hitam-hitam. Nah, lanjut ke nah ini juga kontak batu gamping dengan filip. Filipnya itu lebih apa ya? Lebih lapuk lah daripada batu gampingnya. Ini juga kontak non konformity juga. Nah, konsep hukum geologinya dipakai yaitu superposisi, horizontality, original continuity, sama facies sedimentary, off cutting, dan unconformity. Unconformity itu berupa non-conformity-nya. Oke. Jadi, cukup sekian. Kalau teman-teman butuh materi atau mau tanya, silakan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di akhir atau bisa lewat chat ke aku. Atau habis PPKM bisa ke ngajak lapangan teman-teman yang lain aja. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Rifano ya. Saya kembalikan ke moderator aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alif. Selanjutnya akan lanjut dengan materi ilmu ukur tanah yang akan dibawakan oleh Mas Rifano. Kepada Mas Rifano atau tempat kalian persilahkan. Aku share screen dulu ya. Suaraku jelas nggak ya di situ? Jelas, Mas. Jelas sekali. Jelas, Mas. Oke. Udah terlihat belum ya? Sudah, Mas. Oke. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifano Cahya sebagai asisten ilmu ukur tanah angkatan 2018. Pada pertemuan ini sesuai dengan request yang diajukan oleh panitia ya, ada 3 outline, yaitu alat yang digunakan, lalu ada teknis di lapangan, lalu software yang digunakan. Langsung aja, mungkin karena di IUT ini teorinya sedikit ya, jadi mungkin kebanyakan dari isi di PPT ini nanti ada secara teknisnya, bukan secara teori. Nah, untuk yang pertama, alat yang digunakan itu pertama ada teodolit. Ini ada contoh dari foto teodolit TM10. Nah, nanti yang digunakan pada KL itu teodolit. Kalau tahun kemarin sebenarnya ada direncanakan mau menggunakan teodolit digital, tetapi tidak terrealisasi. Kemungkinan besar nanti di KL kalian juga masih menggunakan teodolit manual lagi. Nah, mungkin untuk bagian-bagiannya aku skip aja biar cepet ya.
mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Secara singkat aja buat bedain antara pengunci dan penggerak halus, kan ini sama-sama nih letaknya di sini dan ini. Bedanya itu kalau penggerak halus dia itu lebih panjang dan kalau pengunci itu dia pendek, gitu aja sih. Siapa tahu nanti ada yang lupa mana yang penggerak halus, mana yang pengunci. Nah, lalu ada statif atau tripod, lalu rambu. Nah, untuk alat yang digunakan, untuk tipe teodolitnya itu yang pertama ada TM10C. Nah, karena kan setiap tipe teodolit itu kan cara pembacanya beda-beda nih. Untuk yang pertama itu ada yang dipunyai oleh geologi itu ada TM10C, di mana pembacaannya itu langsung sebelah kanan aja ini, sebentar. Nah, untuk pembacaan vertikal, ini, pertama kita paskan dulu si garis tengah, garis panjang ini, ke tengah-tengah antara menit dari vertikal, dari kedua garis yang di menit puluhan ini. Lalu setelah itu kita paskan juga pada di detik dan menit satuan. Nah, setelah itu nanti ditambahkan hasilnya, bacaannya menjadi 101 derajat. Ini dari hasil contoh ini menjadi 101 derajat 50 ditambah 7, lalu 30 menit. Nah, untuk yang horizontal, itu caranya juga sama. Untuk yang TM10C ini juga satuan dari menit ditambah dengan puluhan dari menit ditambah dengan satuan dari menit. Dan diakhiri dengan ini detiknya. Untuk pengepasan vertikal dan horizontal ini masih sendiri-sendiri ya. Kemungkinannya kecil kalau kita menggerakkan micrometer screw langsung masuk ke dua-duanya seperti ini. Jadi pertama kita paskan dulu vertikal, lalu setelah dapat angkanya kita ubah lagi agar si horizontal juga pas. Nah, untuk sekedar mengingatkan saja. Lalu yang kedua ada TL20DE, di mana ini pembacanya lebih simpel. Pada kolom vertikal dan horizontal yang tengah, yang layarnya besar, itu hanya terdapat nilai derajatnya. Lalu pada kotak bagian kanan ini, itu langsung dari menit. Menitnya udah puluhan dan satuan, dan detik. Nah, ini tadi bedanya TL10 sama TL20. Itu di ini, detiknya ini loh. Ini kalau TM10 kan bedanya 10 nih. Kalau yang TM20 ini nanti bedanya 20 per detiknya. Nah, untuk cara pembacaannya, untuk mengepaskan garis yang tegak yang lurusnya ini sama, lalu dibaca saja derajat dan menitnya langsung. Ada angkanya puluhan dan satuan, lalu ada detiknya. Lalu ada juga TL20. Bedanya ini cara pembacaannya hampir sama seperti yang TM10C itu. Tapi ini angkanya ada satuan dan derajatnya ada di bawah. Caranya juga sama, itu nanti ada derajat, lalu ada menitnya puluhan, ditambah dengan satuan dari menit, lalu ada detiknya. Nah, ini kan TL20, berarti perbedaan si detiknya itu per 20. Oke, selanjutnya ini ada TL0. Nah, kalau yang TL0 ini, kalian selama praktikum ilmu ukur tanah kemarin itu belum pernah megang. Nah, tapi kan karena nanti di KL itu pembagian kelompoknya lebih dari 4 atau lebih dari 5 setiap kloternya. Nah, jadi kampus itu biasanya ngeluarin juga sih TL0. Nah, untuk cara bacanya ini bukan lebih rumit. Mungkin karena tidak terbiasa, jadi terlihat aneh aja ya. Di sini tuh untuk menitnya, itu pembacanya secara ke bawah seperti ini. Bukan yang horizontal, tapi vertikal dia bacanya untuk si bacaan horizontalnya. Kalau untuk bacaan si vertikal, dia itu cuma ada derajat dan menit doang, tanpa ada detik. Nah, untuk pengepasan garisan juga sama, tinggal dipaskan. Lalu untuk yang horizontal, dia ini derajatnya tuh bacaan seperti ini, jadi ke bawah. Misalnya ini itu dapat 323. Nah, sebelum kalian
membaca itu dipastikan dulu dari indeks dari ini, garis-garis ini, itu harus terhubung. Kalau garisnya seperti ini, kan masih pisah nih. Nah, itu masih belum bisa dibaca. Harus disamakan dulu garisnya, baru bisa dibaca. Nah, ini untuk menit dan detiknya. Nah, ini kan 34. Nah, titik-titik ini tuh setiap 20 detik. Nah, jadi kalau yang misalnya arah panahnya di atas ini, berarti itu kan 34 0 detik. Kalau di sini 34 20, di sini 34 40. Nah, di sini lagi balik ke 0 lagi detiknya. Oke. Nah, untuk teknis di lapangan, yang pertama itu pastinya membuat poligon. Nah, di mana kalau di KL 1 tahunku ya, itu cuman pakai 3 titik poligon doang. Itu karena memang keterbatasan waktu, kita dibatasin cuman 6-8 jam nembak, itu harus menghasilkan 80 detil mungkin ya, kurang lebih. Nah, itu sebenarnya di lapangan ini kan ada nih apa syarat poligon tertutup nih. Nah, kita di lapangan tuh cuman ngitung aja sampai si sudut dalamnya aja nih. Sebenarnya nggak usah sampai sudut dalam sih. Kita ngitung aja sampai si koreksi. Nah, atau KS. Nah, KS-nya itu tuh nggak boleh lebih dari 1 derajat. Untuk setiap pembimbing itu beda-beda ya. Kalau aku itu dapat Pak Sugeng, nah itu tuh dia 1 derajat nggak apa-apa. Tapi kalau Pak BTW, Pak Bambang Triwibowo, tapi sekarang udah pensiun, nah itu tuh harus di bawah dari 30 detik. Jadi kalau masih 1 derajat, itu kalian harus ngulangi lagi nembak. Nah, itu diusahakan naruh titik poligonnya ini searah jarum jam ya. Karena kalau kalian menentukan titik poligonnya ini itu berlawanan arah jarum jam, nah itu menghitung sudut dalamnya berbeda. Nah, kalau yang searah jarum jam itu kan menghitung sudut dalamnya itu tembakan back dikurangi tembakan front. Nah, sedangkan kalau semisal nih kalian nggak sadar, kalian naruh titik poligonnya tuh berlawanan arah jarum jam. Jadi sini P1, sini P2, lanjut gitu. Nah, itu kalian nggak usah ngulangin nggak apa-apa, tapi menghitung sudut dalamnya berbeda. Itu dengan cara tembakan frontnya dikurangi tembakan back. Secara gambar kan nanti jadi sama ya. Kalau tadi yang berlawanan kan frontnya jadi sini, backnya ini. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu menghitung azimut awal. Mungkin dari angkatan 19 masih ada yang sedikit bingung ini dari sistem kuadran si azimut awalnya. Nah, untuk menghitung azimut itu kan ada rumusnya itu aktan, ini sorry kurang aktan ya, aktan delta X per delta Y. Nah, di mana kalau di kuadran 1, ini nanti kan hasil aktan itu pasti positif antara 0 sampai 90. Nah, itu langsung aja pakai si azimut itu. Nah, sedangkan kalau di kuadran 2, nanti kalau kalian isi di sini aktan delta X per delta Y, karena delta X-nya plus dan delta Y-nya minus, nanti hasilnya pasti minus 1 sampai 90. Nah, nanti maksud dari 180 minus alfanya ini, kalian langsung minusan aja. Jadi hasilnya tuh langsung nggak usah ini min terus min lagi. Jadi langsung aja 180 min hasilnya tadi. Langsung 180 min tadi yang ketemu di aktannya. Jadi hasilnya dari si kuadran 2 itu pasti dari 90 sampai 180. Nah, yang untuk 3 itu hasil dari aktannya pasti positif. Nanti tinggal aja 180 ditambah tadi hasilnya. Dan kalau yang yang kuadran 4 itu juga pasti hasilnya negatif. Nanti ini maaf salah ya. 130 dikurangi alfanya langsung aja. Sekedar mengingatkan siapa tahu lupa. Nah, untuk masuk ke selanjutnya itu kita menembak si titik
detail ketinggian atau topografinya. Nah, di mana untuk menembak ini kita memperhatikan dari si ketinggian dan ini sudut perubahan dari ketinggiannya. Nah, kalau ini misalnya ini alatnya nih ya. Ini dari sini ke sini kan sudutnya relatif hampir sama nih. Jadi kalian hanya nembak di titik sini dan di sini saja. Nah, nanti di bagian sini itu kan sudut antara yang ini dan ini kan udah berbeda nih sudutnya. Nah, itu jadi ditembak di sini dan di sini. Nah, seperti itu. Yang lain juga sama. Nah, selain dari topografi, yang ditembak itu juga si litologinya. Misal di sini ada litologi kayak seperti ini. Nah, nanti yang di bagian sini itu juga kalian tembak. Itu karena ini itu di titik sini itu adalah batas antara litologi 1 ini dan litologi 2 ini. Nah, semisal kalau di sini ada sesar, nah di sini di titik ini juga ditembak. Biar tahu sih titik sesarnya itu. Nah, di di lapangan untuk pengukuran ilmu ukur tanah ini kalian sebenarnya nggak cuman mengukur menggunakan teodolit ya. Kalian kalau semisal menemukan sesar ini juga diukur sesarnya. Misalnya ada data garis-garis di sini diukur. Kalau untuk litologi nanti setiap litologi juga diukur. Ini juga lapisan dari bidang lapisan ini juga diukur juga. Jadi seperti lapangan observasi dan geologi struktur, tapi bedanya itu juga ditambahin dengan teodolitnya, penembakan teodolitnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir itu ada sih penembakan situasi atau penembakan planimetri. Di mana kalau ini seperti pada praktikum umumnya ya, kita cuma nembak sih pojok-pojoknya. Nah, kalau semisal kalian nemuin jalan seperti ini sebenarnya ada dua cara penembakan. Yang pertama, kalian nembakin sih setiap pojok titiknya ini yang warna merah. Lalu juga bisa kalian nembak di tengah-tengah jalannya. Nah, itu tapi kalian juga harus mengukur jarak dari pojok si lapangan itu. Nah, nanti kalian pas ngupload di AutoCAD, itu kan keluar titik nih. Nah, itu nanti panjang dari meter ini dikonversi ke skalanya, lalu diukur. Nah, dari situ nanti bisa dibuat garis seperti ini. Kalau semisal waktu kalian kurang dalam pengambilan data, dan kalian cuma ngambil si titik tengah ini. Seperti itu. Nah, untuk softwarenya, ini aku cuma nampilin software apa aja yang dipakai. Secara pengerjaannya, nggak aku tampilin karena mungkin kalau aku tampilin nanti bakal terlalu lama. Yang pertama itu ada Excel. Nah, di Excel itu seperti di praktikum, di Excel itu kalian menghitung setiap titik poligon dan titik detail supaya bisa mendapatkan nilai EQZ dan keterangannya juga, jangan lupa. Nah, lalu kita olah lagi di AutoCAD dari data EQZ yang telah kita olah di Excel. Nah, caranya itu sama seperti di praktikum. Kalian kan juga baru dapat itu Geocom kan. Nah, Geocom itu kan juga menggunakan AutoCAD. Nah, itu langkah-langkahnya kan juga hampir sama. Nanti juga kalian ngeplot warna juga karena kan dari PT Theodolit ini kalian menghasilkan output peta geologi juga karena tadi kalian nembak si batas lapisannya juga. Nah, lalu setelah dari AutoCAD itu kan nanti kalian udah lengkap semua. Nah, ini CorelDRAW dan AI ini sebagai opsional, di mana kalau kalian terlalu berat jika menggunakan AutoCAD, itu kan kalau AutoCAD kan belum ada ekstrapolasi. Nah, kalian bisa menggunakan CorelDRAW lalu AI. Terus kalau kalian mewarnain litologi itu kan pakai AutoCAD bisa, tapi lebih senang menggunakan CorelDRAW atau AI, kalian juga boleh mewarnain pakai CorelDRAW atau AI juga. Nah, terus juga jangan lupa kalian tambahin simbol-simbol geologinya juga. Boleh di Corel atau boleh di AutoCAD.
Nah, kalau pengalamanku dulu, aku cuman masukin data terus di AutoCAD, interpolasi, terus data EGZ-nya aku tampilin. Nah, setelah itu aku pakai CorelDRAW biar hasilnya itu lebih rapi dan karena aku memang lebih cocok aja pakai CorelDRAW. Nah, mungkin itu aja sih materi yang bisa aku sampaikan. Mungkin terlalu pendek karena ini juga yang aku tampilin cuma secara teknis, bukan secara teori. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih. Waktunya aku kembalikan kepada moderator, Mbak Sarafita. Terima kasih kepada Mas Rifano. Selanjutnya saya tanya jawab. Yang pertama, sesi pertama. Untuk sesi pertama dikhususkan untuk petrologi dan IUT terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan untuk petrologi dan ilmu ukur tanah? Mungkin dari saya, dari mau bertanya. Silakan. Langsung Nama aja. saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hamzah, NIM 056. Mungkin pertanyaan saya ajukan ke Mas Alif tentang petrologi. Mungkin dari pendapat pribadi saya, Mas, masih bingung bedain batu metamorf non foliasi di lapangan sama batuan beku. Soalnya kan mereka sama-sama batuan kristalin. Ya mungkin untuk batuan metamorf foliasi itu mungkin bisa dilihat lah ciri-ciri ada foliasinya gitu atau orientasi mineralnya. Tapi kalau batuan metamorf non foliasi kan mungkin agak mirip lah dengan batuan beku gitu. Cara bedanya gimana, Mas, biar lebih detail gitu untuk bedain metamorf sama batuan beku. Makasih, Mas. Langsung dijawab atau gimana ini, Mbak Moderator? Langsung aja Mas, nggak apa-apa. Ya. Jadi buat kita tahu itu batuan beku atau batuan metamorf non foliasi itu simpel. Yang di kiri setiap batuan itu ada. Yang pertama batuan beku, itu kristalnya dia itu berantakan dan dia itu interlocking. Maksud dari interlocking itu saling menumpuk, saling menindih, tumpuk dan dia berantakan. Oke. Kemudian untuk batuan vulkanik plastik atau piroklastik, nah itu dia mengandung material berupa gelas sap namanya. Ya, kemudian untuk yang sedimen itu dia berbutir. Untuk yang metamorf, yang foliasi dia ada penjajaran mineral. Oke. Kalau yang non foliasi kan kita nggak bisa tuh lihat penjajaran mineralnya. Nah, non foliasi itu dia tidak menunjukkan adanya sebuah kristal. Dia bentuk kristalnya itu udah mikro. Oke, itu kristalnya dari kecil banget. Nggak bisa dilihat, hampir nggak bisa dilihat seluk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang non foliasi itu biasanya karena apa? Pertama, karena adanya intrusi, karena adanya sesar, terus karena ini apa lagi?
tanpa adanya larutan atau fluida. Itu dia bisa menghasilkan batuan konfoliasi. Kita belajar kan mineral dulu kan, kalau dia kena temperatur yang tinggi pasti dia bakal berubah seperti itu. Konsepnya seperti itu. Baca dulu. Mungkin bisa terjawab nggak? Atau masih kebingungan? Mungkin sudah cukup jelas, Mas. Oke. Lihat ya, benar-benar lihat kristalnya itu seperti apa. Terus orientasi kristalnya seperti apa. Tuh. Oke. Sudah cukup, Mas? Udah. Gimana Alif Hamzah? Apakah Oke, sudah sudah. cukup paham? Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya untuk IUT atau petrologi lagi. Silahkan. Mungkin aku ingin bertanya Mas dan juga Mbak, buat secara keseluruhan aja deh untuk petrologi sama IUT. Mungkin dari teman-teman 2019 di sini masih pada bingung gitu Mbak, dan juga Mas masalah kayak nanti di lapangannya itu bakal ngapain aja gitu kan. Nah mungkin dari sana Mas sama Mbak bisa bercerita tuh buat petrologi sama IUT, ntar kita di lapangan ngapain aja, terus ngerjain outputnya apa aja. Terus juga sekalian sama di geologi struktur juga deh, boleh bakalan ngapain aja sama hasil datanya nanti itu kita bakal ngolah apa aja. Itu aja mungkin Mas dan juga Mbak. Bagaimana mungkin dari Mas Alif, Mas Afrian, Mas Vano yang ingin menjawab salah satunya? Mungkin Mas Afrian ya yang tadi ada kaitannya dengan geologi struktur. Maaf, bisa diulangin nggak pertanyaannya? Baru join ulang soalnya. Untuk itu Mas, kayak buat GS sendiri nanti bakalan ngapain aja, terus outputnya nanti bakalan apa aja. Mungkin selain dari GS sama petrologi sama ilmu kurtana juga bisa bercerita lah Mas. Gitu. Oh, oke malam. Aku masuk untuk yang GS dulu ya pertama. Tadi kan untuk GS itu kenapa tadi aku materinya juga yang cukup simpel, karena sebenarnya di kuliah lapangan 1 itu untuk geologi struktur itu cukup simpel juga menurutku. Sebenarnya kan di GS itu ada deskriptif, kinematik sama genetika. Nah, tapi nanti yang diterapin di KL itu cuma deskriptif sama kinematik. Jadi kita cuma ambil data di sana, terus nanti dianalisa hasilnya apa, terus ditarik sama sesar yang di kirinya gitu doang. Jadi nggak sampai ke kinesa. Mungkin yang kemarin ya pengalamanku yang KL1 kemarin di Mengger tuh cuma narikkan ada 2 LP tuh, yang di atas sama di bawah. Nah nanti itu kelihatan tuh hasilnya yang di atas tuh, kalau aku ngambil data kemarin tuh sesar kiri, terus yang di bawah juga itu sesar kiri, terus dari azimut atau dari strike si bidang sesarnya itu ditarik sama yang apa sama sesar yang bawah. Nah itu tuh bakal berkaitan, itu nanti diplot di peta. Jadi kan kayak peta geologi kemarin lah di GS itu loh. Jadi kayak sesar yang di sini sama sesar yang di sini dikaitin cuma kayak gitu, sebatas seperti itu kalau di geologi struktur. Makanya tadi di PPT ku juga nggak nyampein tentang kinesa karena nggak ada pembahasan kinesa di kuliah lapangan kemarin. Terus kemudian ada aku masuk ke observasi ya sedikit ya, soalnya kan itu terkait sama peta geologi juga kan. Nah nanti untuk observasi itu modelnya mungkin lebih ke seperti pemetaan, tapi itu lebih simpel. Jadi
kayak ada targetnya itu loh, dosennya itu jadi target terus nunjukin kalau di singkapan ini tuh ada litologi apa, misalnya ada di situ ada nemu batu pasir, terus ada batu gamping nummulites seperti itu, terus ntar muter lagi di situ tuh ada kontak antara andesit sama reaksi nummulites, terus nanti ntar dijelasin ada secara geologinya itu seperti apa, kenapa bisa kayak gini, ntar terus muter-muter lagi tuh loh nemu adanya metamorf, terus dijelasin lagi. Nah nanti dari titik-titik LP yang udah didapat itu tuh dibuat peta geologi sama dibuat penampang sayatanya. Kalau dari aku itu sih yang kaitan struktur sama peta geologinya. Mungkin dari Petro sama Ayut ada tambahan lagi. Ini aku dulu atau Alif dulu nih nambahin? Anu Oh ya mungkin kalau aku tambahnya dari yang lapangan di IUT buat khusus IUT-nya ya. Nanti kalau pas di sesi pemetaan itu, nanti setiap kelompok itu akan dibagi jadi tim penembak dan tim deskripsi. Nah, nanti di lapangan yang menggunakan teodolit itu, selain kalian nembak menggunakan teodolit, kalian juga melakukan deskripsi litologi, lalu pengukuran struktur juga, kalau misal ada struktur. Ya, hampir sama seperti yang tadi observasi, nanti ada deskripsi litologi, ada deskripsi struktur, dan ditambah dengan itu pemetaan menggunakan teodolit. Nah, untuk outputnya sendiri dari pemetaan menggunakan teodolit itu ada dua. Yang pertama itu peta geologi dan peta topografi. Nah, di mana yang peta geologi itu tadi didapatkan dari data topografinya sendiri dan data dari litologi yang dideskripsi dan ditembaknya itu kan tadi kalau di pemetaan IOT itu kan yang ditembak bukan cuma topografi tapi juga dari strukturnya itu kalau kalian di situ ada struktur pas kalian deskripsi di situ itu ditembak. Lalu dari batas litologinya juga itu kan ditembak. Nah, itu kan nanti dapat EKZ-nya dari titik-titik tersebut. Nah, sama kayak pas lapangan geokom kan kalian kalau lapangan geokom yang pakai GPS itu kan buat peta geologi juga kan dari data EKZ. Nah, cara pembuatannya hampir sama kayak gitu. Itu buat peta apa tadi? Geologi. Nah, yang buat peta topografi itu cuma dari data topografi dan planimetrinya tersebut. Nah, dari situ dibuat konturnya dan planimetrinya. Kalau ada misal bangunan, ada jalan gitu, diplot, dikasih warna, dikasih keterangan seperti biasa. Itu sih kalau dari pemetaan yang IUT. Mungkin tambahan dari Mas Alif buat yang petrologi. di Petro buat HR1 semua butuh petrologi. Intinya itu. Kalau teman-teman nggak bisa deskrip, ya kesusahan pasti. Yang kedua, memperlama waktu kelompok pas observasi ataupun pengambilan data kok. Yang ketiga, kalau nggak bisa deskrip lagi, bakal susah pokoknya lah. Yang penting di situ deskrip, tahu bedain jenis batuannya. Untuk KL1 ya deskrip sama struktur sama pengukuran topografi dan bikin MS. Itu fungsi dari KL1 itu aja. Itu basic banget, deskrip litologi, struktur itu basic. Yang dari saya mungkin ada pertanyaan lagi. Sorry, aku nambahin dikit ya. Buat struktur tuh kalau di tahun 2018 kemarin itu kan lokasinya di Bukit Mengger ya, Kembang Songo. Nah itu tuh data yang dianalisa itu ada data SFGF. Jadi di bagian atas tuh ada SFGF. Terus yang di bagian bawah tuh dia ada garis-garis. Jadi ada 2 LP. Nah terus kalau yang tempat KL yang dulu-dulu tuh kan tempatnya di Bayat, di Jogotuwo. Nah itu tuh dia datanya
data berupa garis-garis sama bidang sesar. Nah, itu sih untuk data yang dianalisa. Makanya tadi aku nyantumin dua-duanya itu loh, karena itu mungkin kepakai semua di tempat KL-nya. Itu sih mungkin. Izin Mbak MC mau bertanya. Monggo, monggo. Boleh, boleh. Maaf Mas Mbak, izin nanya Mas, ini untuk pembuatan peta sendiri itu dari tiap praktikumnya kayak dari geologi struktur maupun IUT itu membuat peta base map-nya buat peta masing-masing atau gimana ya Mas? Terima kasih. Mungkin aku dulu yang jawab ya. Kalau dari IUT itu IUT dan GS itu dipisah nanti outputnya. Karena kan tempatnya juga kalau tahunku itu tempatnya beda. Kalau tahun sebelumnya beda atau sama ya? Kayaknya juga beda. Jadi outputnya itu juga beda antara IUT dan GS. Nah, kalau IUT ya dari coupling IUT-nya aja, kalau dari GS dari coupling GS-nya aja. Nah, kalau IUT benar-benar buat dari nol, sedangkan kalau dari GS itu kalian udah dikasih base map, kalian kalau nggak salah yang nanti ditambahin sama Mas Afrian ya. Ada udah dikasih base map, tinggal ngeplot struktur dan hukum V-nya tadi. Mungkin bisa ditambahin sama Mas Afrian. Oke, aku masuk. Untuk peta bener yang di YouTube dia emang buat dari nol. Tapi itu tuh sebenarnya seingatku ya semuanya itu di setiap lokasi tetap dapat base-nya masing-masing. Jadi mau yang di IO tuh tetap dapat base map. Nanti teman-teman tuh ngeplot titik teman-teman tuh di mana. Tapi nanti hasil yang dikumpulin itu bukan dari hasil yang teman-teman buat dari manualnya, tapi berdasarkan dari AutoCAD kalau nggak salah seperti itu. Terus untuk yang struktur tuh nanti dapat base map juga. Nah, nanti yang struktur tuh yang tadi aku jelasin cuma ngeplot LP1 sesarnya di mana, LP2-nya di mana, terus nanti dikaitkan outputnya itu seperti itu dan analisanya serta analisa. Kemudian untuk yang observasi itu di Bayat itu base map-nya juga disediakan, terus nanti teman-teman ngeplot seperti pemetaan. Jadi diajak muter-muter sama dosen, terus nanti dilihat di koordinat sekian, terus diplot di titik ini tuh dapat litologi apa, dibuat litologinya, terus nanti jalan lagi itu tuh loh kayak benar-benar ya kayak pemetaan setiap lokasi itu azimutnya di mana, diplot litologinya, dapat kontak, nanti dikaitkan kontaknya, terus dibuat peta geologi, dibuat penampang kayak gitu sih pihak gitu. Untuk kayak pembuatan peta geologi sendiri menarik batas satuan batuannya itu berdasarkan KS sama hukum Mas, seperti itu Mas berarti Mas. Waktu Ya. observasi itu tadi Mas. Oh ya, untuk penarikannya sebenarnya ya emang benernya pakai hukum V sama KS sih tetap sih kalau penarikan itu. Cuma kan nanti mungkin ada beberapa data ya. Kalau aku kemarin singkatku pakai KS sih tetap sih aku bikinnya. Kalau nanti mungkin ditanyain juga sama dosen, tapi kebanyakan cuma dikoreksi sih. Kalau KL1 kan nggak ada kayak tanya jawab itu kan, cuma sebatas outputnya dikumpulin terus ntar dinilai dan dibalikin lagi cuma segitu sih. Jadi nggak terlalu dipermasalahin sama dosennya itu cara penarikannya seperti apa. Kalau aku pakai KS sih tadi kemarin sama hukum visa itu. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, untuk sesi pertama sudah habis. Kita lanjut sesi 2 dengan 3 orang penanya juga. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk bertanya, dipersilahkan. Jody berisik Jody. Oh, cerita Fred. Mas Ahmad mau tanya, Mas Ahmad.
Merah itu sentekon, aku sentekon loh. Caplin mau bertanya, Caplin. Mungkin nggak harus tanya tentang materi juga ya. Mungkin ada dosen bimbingan tuh kan bisa ditanyain juga tuh kalau ada yang mau nanya. Nggak harus tentang materi yang dijelasin juga. Apalah tentang cerita-cerita juga mungkin Mas Iqbar kalau mau ngasih masukan juga tersedia ini, monggo. Monggo Cak Iqbar. Halo, halo. Takon no, ayo no. Bertanya-tanya no. Ini, oh ya, teman-teman 19 KL-nya jadinya kapan nih? Katanya diundur ya? Halo, Mas Kemal. Tanggal 3, Mas. Oh. Dengar-dengar minta mundur tuh ya. Tidur tahun ngadep. Mas izin nanya lagi, Mas. Ya, Untuk silakan. MS nanti kita sampai ngoreksinya sampai ke slop nggak sih? Atau enggak pas di KL1? Monggo Mas Alip. Mas Iqbar juga boleh. Kalau MS tuh apa aja? Kalau MS lintasanmu itu kalau bisa udah tegak lurus dengan strike. Kuncinya itu kalau nggak mau koreksi sudut slope. Itu lintasanmu harus tegak lurus dengan strike. Kalau nggak mau koreksi sudut slope. Oke, Mas. Izin bertanya lagi, Mas. Untuk MS-nya itu baiknya emang sesuai dengan LP ketika masuk di hari praktikum dari hari KLP. Di mute itu mic-nya tuh. Oh iya Mas, maaf Mas kepencet mute Mas. Untuk MS-nya sendiri itu ngambilnya waktu di LP yang emang harus MS apa ada di titik-titik lain juga Mas? Seperti itu Mas. Nanti ada STA buat MS kok. Biasanya tuh 100 meteran. Oh iya. Oh iya Mas. 100 sampai 150. Tapi kemarin kalau yang bimbingannya Bu itu sampai berapa ya? Kalau yang bumi itu kalau nggak salah sampai 300 meter. Juga ya, aku kali. Izin nambahin ya Mas. 6 kali bentangin meteran juga ya. Izin nambahin. Untuk MS itu sebenarnya setauku ya itu tuh tergantung dosen. Jadi kan tempatnya kemarin kan emang di Singkapan Ngororo tuh ya, yang biasalah yang biasa dibuat lapangan. Nah, itu tuh ada beberapa dosen karena emang tempatnya kayak gitu ada yang tetap nyuruhnya profil. Contohnya seperti saya sama Mas Alip tuh kan dulu dosen pembimbingnya Bu Umi itu tetap nyuruhnya itu profil karena biar detail gitu loh. Walaupun outputnya MS, nah, tapi ada ketemu lagi sama Pak TJ itu dia emang outputnya MS. Nah terus untuk penarikan dia sesuai slope atau enggaknya itu sama tegak lurusnya itu tergantung dosen juga. Ada yang nyuruh tuh dia sekali narik tuh loh, maksudnya satu bentangan meteran. Terus ntar dikoreksi satu bentangan meteran dikoreksi. Nah untuk yang kelompok sama Bu Umi itu disuruh narik tegak lurus kalian. Jadi kita ngukur langsung tegak lurus dari lapisan-lapisannya biar nggak ngoreksi gitu sih. Itu mungkin tergantung dosen pembimbing masing-masing. Oh, oke Mas. Terima kasih Mas.
Aku udah bisa MS toh semuanya? Atau bikin profil udah bisa toh? Kalau yang di lapangan mungkin baru profil Mas. Kalau MS lebih lanjutnya belum tahu lagi Mas. Enggak, basicnya profil aja. Basicnya dari profil. Udah bisa belum? Kalau belum, kalau misal belum bisa, aku minta tolong Kemal, terus Salsata, Murin, Hanafi, terus eh, Kevin, Jo, tolong angkatannya. Kalau misal ada yang belum bisa, bisa minta ajar orang-orang tersebut ya. Gimana Mal? Siap nggak Mal? Aman, Mas. Nah, Nanti ya tuh. Atau bisa ke lapangan bareng Kemal, teman. Tanya lagi nggak apa? Monggo teman-teman kalau mau bertanya lagi. Mungkin Mas Fahmi ingin bertanya lagi. Oh sudah cukup Salsa, mungkin yang lain dulu. Mi, Fahmi, aku sih masuk Mi. Kamu tahu bedanya profil sama MS enggak? Itu aja sih. Setahu saya kalau yang profil itu yang diambil datanya lebih detail Mas. Kalau yang MS itu lebih ke skala dijadiin satu satuan batuannya seperti itu Mas. Kalau yang profil itu lebih ke tiap lapisannya lebih diambil datanya seperti itu Mas. Setahu saya Mas. Ya benar kayak gitu ya. Mungkin aku karena pengen besok teman-teman tuh yang diambil satuan batuan, bukan jenis litologi. Kalau jenis litologi nanti jatuhnya profil. Teman-teman besok tuh MS yang diambil satuan batuan. Jadi nggak setiap teman-teman dapat lapisan yang baru terus diukur kayak gitu sih. Monggo teman-teman 19 misal masih ada pertanyaan, mumpung di sini masih ada Mas Alif, Mas Afrian, Mas Pano. Mungkin nambahin buat Mas Untung juga ya tadi masalah profil sama MS. Jadi untuk perbedaannya kenapa teman-teman di sini disuruhnya MS bukan profil. Jadi kan emang dari judul aja teman-teman kan pemetaan geologi ya kalau KL1 tuh. Jadi ya emang apa ya? Ketika teman-teman pemetaan itu yang dilakukan pertama emang MS karena tujuannya apa? Tujuannya buat mengetahui kontak dari satuan batuan. Jangan kalau profil itu dia digunakan untuk mengetahui lingkungan pengendapannya. Contohnya nanti kayak teman-teman bisa tahu sekuen Puma atau seperti apa itu kan berdasarkan dari detail si profil kan. Makanya dari tujuannya itu emang berbeda. Makanya kenapa di sini diajarkannya MS karena tujuannya ya emang buat pemetaan itu. Itu sih mungkin. Baik Mas Afrian, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman?
Enggak ada yang mau tips dan trik kok. Wes kalau enggak ada. Aku masuk ya. Mungkin buat teman-teman 19 kalau emang masih kepo atau pengen tahu tentang hal-hal lainnya itu mungkin kalau emang malu di sini nanya bisa langsung nanya ke asisten. Entah itu kayak ngobrol-ngobrol atau kan mungkin sering keluar juga. Nah, itu bisa diagendakan aja kayak entah kumpul mungkin kalau udah nggak PPKM ya bisa kumpul-kumpul atau sharing-sharing gitulah. Mungkin kayak lebih apa ya? Bisa obrolannya itu lebih santai gitu loh daripada di sini kan mungkin di depan 131 orang ada malu atau gimana. Sebenarnya kepo tapi takut tanya tapi ntar kalau malah salah kan malah malu sendiri. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan di apa ya tempat yang lebih tertutup mungkin jadi lebih gampang gitu kan. Mungkin dari asisten banyak kan mesti teman-teman juga tahulah asisten 18 atau 19 juga itu saling mengajarkan itu sih. Kalau pesanku itu soalnya mesti dari pengalamanku ya emang walaupun sebenarnya KL1 itu kayak basic banget, mungkin itu tuh cuma persiapan teman-teman menuju KL2, ibaratnya cuma seperti itu, tapi ketika belum melaksanakan KL tuh kayak punya setengah mati itu loh. Kayak nanti mau ngapain aja di sananya, kayak teman-teman tuh bener-bener masih awam, masih nggak tahu apa-apa tuh loh, makanya pengen pengen tahu banget lah kalau aku dulu ya sebelum KL1, tapi ya emang setelah KL1 ya nanti teman-teman bakal ngerasain oh ternyata KL1 tuh kayak kasarnya cuma seperti itu gitu loh. Kayak itu cuma persiapan buat ke KL2-nya. Itu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Afrian. Mungkin untuk teman-teman kalau misalkan nggak ada tanya lagi, saya cukupkan. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lagi, belajar-belajar lagi di luar forum ini. Mungkin bisa menghubungi Aslab 18, Mbak dan Mas. Mungkin teman-teman yang udah jadi Aslab bisa belajar bareng lagi. Mungkin dari saya selaku moderator malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vano, Mas Afrian, Mas Alif, dan teman-teman semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Salma selaku MC. Terima kasih. Terima kasih, Salsa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk menutup acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita, Mas Nur Alif, Mas Afrian Atmaja, dan Mas Rifano Cahya. Kemudian kepada Salsa Rafita yang sudah menjadi moderator, dan juga terima kasih untuk Mas Iqbar Aulia Zamani selaku Ketua Himpunan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, dan juga Mas Ridlur Rahman selaku Sekretaris Jenderal Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta yang telah memberi sambutan untuk acara sosialisasi pra-KL pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh pembicara dapat bermanfaat ya untuk kita semua, terutama untuk teman-teman angkatan 2019 yang akan melaksanakan kuliah lapangan pertama, dan juga semoga teman-teman angkatan 2019 dilancarkan dalam pelaksanaan kuliah lapangan pertama, dan teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Lalu selanjutnya sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk peserta yang belum menghidupkan kameranya, mohon dihidupkan terlebih dahulu. Ayo yang belum on cam dulu ya. Ayo teman-teman, on cam teman-teman. Oke, kita mulai. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih untuk para peserta yang telah hadir di acara sosialisasi PraKL pada malam hari ini. Mungkin acara sosialisasi PraKL sudah selesai sampai di sini saja. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya MC Salma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tim Mas. Terima kasih Mas. Ya, Mas Salim. Turun Mas. Buat kedepannya, semoga sehat selalu ya. Semangat KL. Makasih. Terima kasih buat pembicara dan teman-teman semua. Sama-sama. Jaga kesehatan selalu. Kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berlalu Amin. dan kita bisa ngecil di kampus lagi. Amin. Paling serius, Mas. Amin.